Halo semua, perkenalkan nama saya Elizabeth Girsang dengan NIM 22030120130130086, jurusan Ilmu Gizi Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro. Melalui video ini, saya hendak menjelaskan salah satu buah yang sangat populer di Indonesia, yaitu buah mangga. Apa saja yang akan kita bahas? Yang pertama, kita akan membahas apa itu mangga dari nama, taksonomi, dan asalnya. Kedua, bagaimana rupa dari beberapa contoh kultivar mangga. Yang ketiga, produk-produk apa saja yang dapat kita hasilkan dari buah mangga. Lalu kandungan apa saja yang terdapat dalam buah mangga. Dan yang terakhir, bagaimana manfaatnya untuk kesehatan manusia. Nah, apa itu buah mangga? Mangga adalah buah tanaman musiman yang berasal dari India. Buah mangga memiliki biji besar dengan bentuk dan ukuran buah yang bervariasi. Daging buahnya tebal dan berwarna kuning, memiliki satu biji, dan kulitnya berwarna kekuningan saat matang. Tanaman mangga memiliki lebih dari 1000 variasi yang berasal dari dua galur biji, yaitu monoembrionik yang berasal dari India dan poliembrionik yang berasal dari Indochina. Mangga adalah tanaman buah anggota Kingdom Plantae, divisi Tracheophyta, kelas Magnoliopsida, ordo Sapindales, dan famili Anacardiaceae. Mangga berasal dari genus Mangifera dan memiliki nama spesies Mangifera indica L yang berarti tanaman dari India berbuah manga. Buah ini berasal dari India, tepatnya sekitar perbatasan India dengan Birma. Sebutan untuk buah ini berbeda-beda loh di setiap negara, seperti mango di Inggris dan Amerika Serikat, manga di Portugis, dan di Indonesia sendiri yaitu mangga. Di Indonesia, mangga dapat dikembangkan secara luas karena memiliki potensi dan tingkat keanekaragaman yang tinggi, cocok dengan iklim Indonesia, disukai oleh hampir semua golongan masyarakat, dan memiliki nilai pasar yang luas. Bagaimanakah rupanya? Secara umum, buah mangga memiliki daging yang tebal dan berwarna jingga hingga kuning. Hal ini karena adanya kandungan pigmen xanthofil di dalam daging buah mangga. Buah mangga memiliki kulit yang berwarna hijau sampai kekuningan. Ada juga buah mangga yang memiliki kulit hingga kemerahan. Contohnya adalah peach mango, tetapi mangga ini cukup jarang ditemukan di Indonesia. Untuk biji buah mangga sendiri itu bersifat tebal dan besar, berwarna putih dan tertutupi oleh serat daging mangga. Di sini saya akan memperkenalkan 4 contoh kultivar mangga yang cukup terkenal di Indonesia. Yang pertama ada mangga golek. Mangga golek memiliki bentuk buah agak panjang, yaitu sekitar 17 cm, pipih, terdapat bintik-bintik putih, dan tertutup lapisan putih tipis seperti lilin pada permukaan kulitnya. Ketebalan kulitnya sedang dengan daging buah yang tebal, berwarna kuning tua, dan tidak berserat. Kedua adalah mangga aromanis. Mangga aromanis memiliki bentuk buah yang tidak terlalu panjang dan bulat dengan lapisan lilin menutupi permukaan buahnya. Kulitnya hampir sama dengan mangga golek, namun memiliki aroma wangi dan rasa manis yang kuat. Ketiga ada mangga apel. Mangga apel memiliki bentuk buah yang bulat seperti apel, permukaannya tidak terlalu licin, dan berwarna hijau hingga kuning kemerahan. Tekstur buahnya halus, tidak berserat, dan berwarna kuning gelap, hampir jingga. Yang keempat, ada mangga madu. Mangga madu ini tidak jauh berbeda dengan mangga golek atau mangga aromanis, kecuali di bagian dagingnya yang semakin dekat biji, semakin gelap warnanya, dan memiliki rasa yang sangat manis layaknya madu. Dan yang terakhir adalah mangga Bengkulu. Mangga Bengkulu memiliki bentuk buah lonjong, panjang, dan berukuran besar. Saat matang, kulitnya berwarna hijau kekuningan dan dagingnya berwarna kuning tidak berserat dengan tekstur lunak, aroma yang kurang kuat,
dan rasa yang manis sedikit asam. Dalam mengonsumsi buah mangga, tentu kita perlu mengetahui bagaimana mutu buah mangga yang baik. Buah mangga termasuk buah klimakterik yang memiliki ciri utama berupa lonjakan laju respirasi dan produksi etilen selama proses pematangan. Hal ini berlaku kepada setiap kultivar mangga. Selama proses pematangan, kekuatan dinding sel berkurang karena terjadi perombakan protopektin yang tidak larut menjadi pektin yang larut. Perombakan ini terjadi akibat aktivitas enzim pektin metil esterase, pektin transetiminase, dan poligalakturonase yang menyebabkan daging buah melunak. Hal ini juga disebabkan oleh aktivitas respirasi dan transpirasi. Respirasi mengakibatkan pecahnya karbohidrat sehingga jaringan buah ikut pecah, sedangkan transpirasi menyebabkan air menguap sehingga buah melayu, berkerut, dan melunak. Warna kulit mangga juga akan mengalami penurunan dari warna hijau menjadi timbul bercak coklat kehitaman akibat dari hilangnya warna hijau yang melibatkan pigmen klorofil dan munculnya karotenoid. Berdasarkan SNI nomor 01-3164 tahun 2009, buah mangga dibagi ke dalam 3 kelas, yaitu kelas super, kelas A, dan kelas B. Untuk kelas super, yaitu mangga berkualitas paling baik dan bebas dari cacat. Untuk kelas A, mangga berkualitas baik dengan cacat yang diperbolehkan yaitu bentuk sedikit menyimpang, cacat pada kulit seperti tergores atau terbakar sinar matahari, noda akibat getah, dan bekas lecet, serta cacat yang tidak mempengaruhi daging buah. Untuk kelas B sendiri hampir sama dengan kelas A kecuali di bagian bentuknya yang mengalami sedikit kelainan. Sekarang kita masuk kepada produk olahan mangga. Pengolahan dilakukan untuk meningkatkan nilai tambah produk buah segar dengan cara diolah menjadi produk akhir berupa produk jadi. Daging buah mangga dapat dikonsumsi dalam keadaan matang atau setengah matang, dikalengkan, dibekukan sebagai konsentrat, ditumbuk, dikeringkan, dan disajikan sebagai jus atau selai. Ada 3 produk olahan mangga yang akan dibahas, yaitu bubuk sari mangga, manisan mangga kering, dan mango leather. Yang pertama ada bubuk sari mangga. Sari buah mangga dalam bentuk bubuk digunakan sebagai penambah cita rasa pada berbagai jenis makanan dan minuman seperti campuran dalam makanan bayi, roti, kue, jelly, es krim, dan yogurt. Pembuatan bubuk ini dapat dilakukan dengan cara mengeringkan sari buah mangga untuk menurunkan kadar air pada sari buah sampai batas tertentu agar pertumbuhan mikroba dan aktivitas enzim dapat dicegah. Metode pengeringan yang digunakan antara lain dengan penjemuran, pengeringan oven, pengeringan beku, pengeringan vakum, pengeringan semprot, dan pengeringan microwave. Metode yang paling sering digunakan pada skala industri rumah tangga adalah penjemuran dan pengeringan oven. Namun, metode penjemuran memiliki kelemahan, yaitu suhu pengeringan yang tidak konstan dan waktu yang dibutuhkan sangat bergantung pada cuaca. Bubuk sari mangga ditambahkan bahan pengisi berupa gula untuk mendapatkan produk yang lebih tahan lama, karena gula memiliki daya larut dan ikat airan tinggi sehingga cocok digunakan sebagai bahan pengawetan bahan pangan. Kedua adalah manisan mangga kering. Manisan mangga kering juga memiliki daya simpan yang tahan lama karena kadar airnya hanya 10-18% berat total, ditambah penggunaan bahan pengawet yang sesuai batas aturan bahan aditif. Proses pengolahannya dimulai dari perendaman daging buah mangga matang dalam larutan gula 40 derajat Brix dalam 3000 ppm, SO2, 0,2% vitamin C, dan 1% asam sitrat, lalu dikeringkan pada suhu 60 derajat Celcius. Untuk mengatasi browning pada manisan mangga kering, manisan ditambahkan perlakuan sulfitasi dengan konsentrasi 1500 ppm. Penggunaan sulfit tidak akan memengaruhi rasa maupun menimbulkan aftertaste dan kadar residunya juga rendah.
Yang terakhir adalah mango leather. Fruit leather adalah produk makanan dengan bentuk lembaran tipis yang memiliki konsistensi dan cita rasa khas suatu jenis buah yang dapat dijadikan bentuk olahan komersial dalam skala industri. Ketebalannya sekitar 2-3 mm dengan kadar air 10-15%. Kelebihan dari produk ini adalah mempunyai kadar karbohidrat dan serat tinggi serta rendah lemak yang menjadikan produk ini sebagai camilan kaya nutrisi. Fruit leather juga memiliki umur simpan yang cukup lama, yaitu 3 bulan penyimpanan tanpa menunjukkan perubahan. Namun, produk ini belum begitu dikenal oleh masyarakat Indonesia, sedangkan di negara maju konsumsi produk ini cukup tinggi. Berikut adalah proses pengolahan fruit leather mangga. Pengolahan dimulai dari buah mangga yang dicuci dan dikupas untuk membuang kulit dan bijinya, lalu dikecilkan ukurannya, dihancurkan menggunakan air dengan perbandingan 2:1 sehingga membentuk bubur mangga, kemudian pembentukan adonan fruit leather dengan ditambahkan gula CMC 2 gram dan gum arab 2 gram, dilanjutkan dengan pasteurisasi, pencetakan dengan tebal 2 mm, lalu dikeringkan dan jadilah fruit leather. Produk olahan mangga yang lain contohnya pure mangga yang merupakan produk setengah jadi, selai, dan dodol mangga yang memanfaatkan mangga kualitas off-grade dan dapat dilakukan pada batas industri rumah tangga untuk meningkatkan nilai tambah buah mangga. Kita sudah mengetahui apa itu buah mangga, bagaimana rupa dan mutunya, serta contoh produk olahan dari buah mangga. Sekarang, mari kita bahas apa saja kandungan yang terdapat dalam buah mangga. Buah mangga adalah salah satu sumber utama dari mikronutrien, vitamin, dan phytochemical lainnya. Buah mangga memberikan energi, diet serat, karbohidrat, protein, lemak, dan senyawa fenolik. Kandungan vitamin C pada buah mangga yang cukup tinggi dapat dikonsumsi dalam bentuk segar maupun olahan. Untuk per 100 gramnya, kandungan buah mangga terdiri dari energi, yaitu 59 kilokalori, karbohidrat 15 gram, lemak 0,4 gram, protein 0,8 gram, vitamin A ekuivalen 38 mg dengan beta-karoten 445 mg, vitamin B1 0,058 mg, vitamin B2 0,057 mg, vitamin B3 0,584 mg, vitamin B5 0,16 mg, vitamin B6 0,1 mg, vitamin B9 14 mg, dan vitamin C 36,4 mg. Untuk kandungan mineralnya sendiri juga beragam, yang terdiri dari natrium 1 mg, kalsium 11 mg, besi 0,2 mg, magnesium 10 mg, fosfor 11 mg, kalium 156 mg, dan seng 0,04 mg. Di sini dapat kita lihat bahwa kandungan mineral tertinggi pada buah mangga per 100 gramnya adalah kalium yaitu 156 mg. Berdasarkan kandungan-kandungan tersebut, dapat kita ketahui bahwa buah mangga mengandung senyawa bioaktif. Senyawa bioaktif adalah senyawa yang terdapat di dalam tubuh hewan dan tumbuhan yang memiliki berbagai manfaat bagi kehidupan manusia, seperti sebagai sumber antioksidan, antibakteri, antiinflamasi, dan anti kanker. Dalam buah mangga, hampir semua senyawa bioaktif berupa senyawa fenolik yang teresterifikasi dengan glukosa, antara lain berupa asam galik dan derivatnya, mangiferin, flavonoid, katekin, dan asam fenolik yang terdiri dari vanili, ferulik, sinapik, dan asam benzoat derivatif. Komponen terbesar senyawa fenolik pada buah mangga adalah asam galik, sedangkan komponen terkecilnya adalah galatonin. Akan tetapi,
Senyawa fenolik ini dapat berkurang seiring dengan proses pematangan buah mangga yang merupakan buah klimakterik. Proses pematangan berpengaruh terhadap fisiologi, senyawa biokemikal, dan molekular yang menyebabkan degradasi senyawa bioaktif seperti senyawa fenolik, vitamin C, dan karotenoidnya. Senyawa fenolik dan vitamin C ditemukan paling banyak pada fase hijau buah klimakterik, sedangkan karotenoid pada fase matangnya. Berdasarkan kandungan senyawa fenoliknya, buah mangga berpotensi menjadi sumber antioksidan. Senyawa antioksidan, baik kelompok fenolik maupun flavonoid, adalah senyawa metabolik sekunder yang secara umum dikenal sebagai senyawa kimia dengan kemampuan bioaktif sehingga sering digunakan sebagai obat tradisional. Senyawa antioksidan antara lain asam askorbat atau vitamin C, karotenoid, dan senyawa fenol yang flavonoid maupun non-flavonoid. Vitamin C berperan penting untuk kesehatan sebagai komponen diet yang esensial bagi manusia. Senyawa fenolik terkenal berperan dalam mencegah penyakit kanker karena sifat anti-karsinogeniknya dan hati. Hal ini karena senyawa antioksidan dapat menetralkan radikal bebas. Beta-karoten merupakan komponen utama vitamin A yang metabolismenya penting untuk penglihatan, sistem reproduksi, dan imunitas. Secara keseluruhan, senyawa antioksidan berperan dalam mencegah penyakit degeneratif pada manusia. Tidak hanya daging buah mangga, bijinya pun juga kaya akan senyawa bioaktif. Senyawa bioaktif tersebut yaitu senyawa fenolik yang terdiri dari mangiferin, antosianin, isomangiferin, selenium, homomangiferin, dan quercetin. Senyawa bioaktif terbanyak yang berbentuk senyawa antioksidan pada biji buah mangga adalah BHT atau kepanjangannya butylated hydroxytoluene. Sama seperti pada daging mangga, senyawa antioksidan pada biji mangga berperan sebagai anti kanker seperti pada kanker dada dan kolon. Oleh karena itu, biji mangga diharapkan dapat lebih dikembangkan untuk dimanfaatkan sebagai bahan aditif makanan sehingga dapat meningkatkan perekonomian, mengurangi risiko defisiensi gizi, meningkatkan kesehatan, dan mengurangi polusi lingkungan. Setelah mengetahui kandungan-kandungan pada buah mangga, kita juga harus mengetahui manfaat apa yang dapat kita peroleh apabila kita mengonsumsi buah mangga. Kandungan gizi pada buah mangga yang sangat beragam memberi manfaat yang beragam pula kepada tubuh manusia. Contohnya untuk melancarkan pencernaan, kandungan zat besinya untuk penderita anemia dan ibu hamil, peluruh dahak, meningkatkan nafsu makan, mengurangi risiko batu ginjal, peluruh urin, pencahar ringan, menurunkan tekanan darah dan kolesterol, serta meningkatkan imunitas. Nah, sekian penjelasan dari saya mengenai buah mangga. Semoga video ini dapat menambah pengetahuan dan membuat kita semakin rajin untuk mengonsumsi buah-buahan yang sangat baik untuk kesehatan tubuh kita. Terima kasih karena sudah menonton video ini dan sampai jumpa.